kita memulai pelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama yang dipercaya kita masing-masing. Doa dimulai. Ya Tuhan kami ingin memulai pertanyaan yang kudus. Amin. Terima kasih Tiara sudah memimpin doa kita pada hari ini. Jadi anak-anak ibu semuanya, tetaplah jadi pribadi yang bertakwa kepada Tuhan, selalu disiplin, bertanggung jawab, karena itu semua adalah kunci untuk menuju kesuksesan. Mengaksen kalian dulu sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Abdul Simamusa. Ada Bu. Asmin Sihota. Ada Bu. Terima kasih buat anak-anak ibu yang masih mau untuk datang ke sekolah menimba ilmu. Ayo, siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Teks persuasif. Apa yang sudah kita pelajari dari teks persuasif itu? Struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif. Anak-anak ibu, siapa yang masih ingat mengenai struktur teks pidato persuasif? Ya, Rani, silakan. Salam pembuka. Salam pembuka. Ada jawaban lain? Ucapan kehormatan Ucapan kehormatan dan ucapan syukur dan terima kasih. dan ucapan syukur serta terima kasih. Jawabannya sangat bagus. Struktur pidato. Siapa? Pembuka. Isi. Kemudian kita sudah mempelajari juga mengenai kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang ingat kaidah kebahasaan teks pidato persuasif siapa? Ayo, Revina. Menggunakan kalimat aktif, menggunakan kata sapaan, menggunakan kalimat persuasif, menggunakan kata emotif, menggunakan kosakata bidang ilmu, menggunakan antonim, menggunakan kata benda abstrak. Inilah yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Ada strukturnya. Strukturnya itu dibagi dia menjadi 3. Ada pembuka, ada isi, dan ada penduduk. Kemudian kaidah kebahasaannya tadi ada 7. Dan kita juga sudah menelaahnya ya. Menelaah teks pidato persuasif. Inilah contohnya. Kenapa Ibu menayangkan ini kembali? Karena struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif ini akan kita perlukan ketika kita mau menulis sebuah teks pidato. Materi kita pada hari ini adalah kompetensi dasarnya. Menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Sedangkan indikator yang akan kita capai itu ada 3. Yang pertama, kita akan merinci struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Kemudian yang kedua, menyusun kerangka teks pidato persuasif. Yang ketiga, menyajikan teks pidato persuasif secara tulis dan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaannya. Lalu tujuan pembelajaran kita juga ada 3. Yang pertama nanti, anak-anak ibu bisa menjelaskan langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Yang kedua, anak-anak ibu bisa menyusun kerangka teks pidato persuasif. Dan yang ketiga, menyajikan teks pidato persuasif secara tulis dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaannya. Akan kamu amati video yang ada di depan. Atau biasa kita sebutnya tentu kita sudah mengetahui sebagai virus yang menular dan bisa fatal. Banyak orang mungkin hanya percaya bahwa virus ini hanya menyebar di daerah-daerah mereka saja. Namun nyatanya sampai saat ini coronavirus sudah bisa membunuh 37.578 orang. Dan bisa perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akan tutup pidato saya ini dengan hamparan samping Om. Tentang apa video itu? Dan Koko.
tujuannya, salam pembukanya apa sampai salam penutupnya. Kemudian nanti kembangkanlah tema pidato sampai salam penutup menjadi sebuah teks pidato yang utuh di nomor 2 ya. Salam penutupnya apa? Nanti kembangkanlah kerangka ini menjadi sebuah pidato yang utuh. Di sini saja ditulis. Ya, jangan lupa masukkan strukturnya semua, masukkan pembukanya, masukkan isi dan juga penutup. Harus lengkap dengan menggunakan kaidah kebahasaannya juga ya. Sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan hasil kerja kelompokmu. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema pidato COVID-19, tujuan pidato untuk menyadarkan masyarakat salam pembuka, ucapan kehormatan, ucapan syukur dan pengenalan diri. Shalom, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan, saya masih bisa berada di sini bersama teman-teman dalam keadaan sehat. Seperti yang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 masih menjangkiti Indonesia. Angka korban positif dan kematian semakin meningkat setiap harinya. Saya di sini tidak bosan untuk mengajak teman-teman sekalian untuk selalu menaati protokol kesehatan yang disarankan para ahli medis. Adapun protokol kesehatan yang dimaksud adalah menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Protokol kesehatan ini penting untuk selalu dilakukan demi meminimalkan penyebaran virus corona yang mematikan. Selain itu, saya juga ingin mengajak teman-teman untuk mendoakan saudara dan saudari kita yang terjangkiti COVID-19 serta mereka yang sudah meninggalkan kita. Sekian pidato dari kelompok kami. Jika ada yang ingin menanggapi, kami persilakan. Menurut saya, dari pidato persuasif yang disampaikan oleh kelompok 1, tema dan strukturnya dan tujuannya sangat lengkap. Tema strukturnya lengkap. Ayo, kelompok Revina, silakan. Strukturnya sudah lengkap, kaidah kebahasaannya juga sudah lengkap, tujuan dan isunya juga sesuai dengan tema pidato. Silakan berikan tepuk tangan untuk Kelompok 3 ingin presentasikan tentang virus corona. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera dari kita semua. Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan tak ada halangan satupun. Teman-teman, akhir-akhir ini kita sering mendengar baik di internet ataupun di televisi tentang ganasnya virus corona. Untuk itu, saya mengajak kita semua mencegah COVID-19. Dapat kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari pidato kami. Jika teman-teman ingin menanggapi hasil presentasi kami, kami persilahkan. dari kelompok 1, silakan berikan tanggapanmu. Menurut kelompok kami, struktur kita sudah bagus, dari segi pidatonya juga sudah bagus. Dari kelompok 2, silakan berikan tanggapanmu. Pidato dan tujuan tema pun sangat lengkap dan bagus. Kelompok 4, berikan saranmu. Struktur dan isi dan tujuannya juga lengkap. Catatan ibu juga, temanya sesuai dengan video, tujuannya juga sesuai, pembukaannya juga perhatikan audiensnya ya. Pembukaannya tadi sesuai, diperhatikan audiensnya. Siapa audiensnya? Kemudian isinya juga lengkap, penutup juga lengkap. Dengan demikian
pidato, maka harus lengkap. Baik itu strukturnya, baik kaidah kebahasanya. Jadi struktur yang lengkap. Apa tadi strukturnya? Pembuka. Ya, jadi dalam menulis sebuah teks pidato juga kaidah kebahasaannya harus lengkap dan ada 3 hal yang harus kita perlu perhatikan ketika kita menulis teks pidato. Yang pertama itu adalah iya. Dari pembelajaran kita pada hari ini, apa yang kamu sukai? Ya. Kita dapat mengetahui bagaimana